Ada beberapa komentar kemarin ketika saya membahas tentang kecelenehan-kecelenehan di bulan Ramadan ya teman-teman. Ternyata dari kelompok Ba'alawi juga ada yang sedemikian rupa nyeleneh teman-teman. Di dalam sholat tarawihnya atau sholat apa itu ya, nyeleneh aneh. Yang nyeleneh yang apa, yang aneh yang bagaimana? Ketika saya menyaksikan satu video di mana mereka melaksanakan sholat tarawih, tetapi di dalam masjidnya atau di dalam musolanya terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya itu ya tidak bisa dibenarkan gitu ya. Yang dimana mereka menempel gambar-gambar di dalam masjidnya atau di dalam musolanya. Saya tidak habis pikir ya, misalkan Nabi Muhammad SAW dilukis, digambarkan. Apakah tidak akan menjadi fitnah yang sangat besar? Kalau perlu akan dijadikan Tuhan itu gambarnya Nabi Muhammad SAW. Karena salahnya pemahaman dari orang-orang yang mengaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya sedemikian rupa keliru. Dengan cara apa? Mereka menggunakan gambar-gambar, bahkan kuburan yang dimana ada mayat di situnya. Dengan alasan apa? Ini bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kalimat ini, orang yang ada di kuburan itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Padahal ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang terdahulu yang dimana mereka menjadikan orang-orang soleh berhala. Alasannya apa? Ini bisa mendekatkan kita kepada Tuhan katanya, kepada Allah. Sudah ada pada zaman dahulu, tapi pada zaman sekarang semuanya malah dinormalisasi. Sampai-sampai gambar-gambar itu, foto-foto itu masuk ke dalam masjid. Coba kita simak seperti apa kejanggalannya. Perhatikan teman-teman, arah kiblat ditempel foto Abdullah Al-Haddad. Sungguh keterlaluan kaum Ba'alawi. Ya Allah, baca Al-Fatihah seperti baca mantra. Coba kita dengarkan seperti apa. Ada gambar-gambar seperti ini ya teman-teman. Jadi seolah-olah mereka sholatnya menghadap ini teman-teman, bukan menghadap Allah lagi ya, tapi menghadap orang-orang ini, foto-foto ini. Coba kita dengarkan seperti apa Fatihahnya. Ada juga gambar-gambar. Di depan ada, di samping ada, di sekeliling ada gambar-gambar Habib ya. Tuh, begitu ya bacaannya. Sanad, ya kan mereka kalau berbicara tentang agama itu selalu sanad. Sanad. Mereka tersambung sanadnya kepada Bahar Semit tersambung kepada Umar bin Hafiz tersambung kepada guru-gurunya, terus guru-gurunya itu guru-guru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Guru-gurunya tembus nasabnya teman-teman, sanadnya. Tapi ente nggak tahu kan? Nggak tahu ente. Bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad. Pakai ijazah. Nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Pokoknya sanad mereka itu keilmuannya tembus kepada Nabi Muhammad SAW dan bacaannya sedemikian rupa. Seperti baca mantra, jampe-jampe. Oh iya, kata Kiai Idrus Ramli, jampe-jampe. Ya Allah, ternyata bukan cuma ada foto ya, bacaannya juga sedemikian rupa. Karena memang teman-teman, dulu ketika kita memang ajarannya seperti ini ya, sholat-sholat terburu-buru tuh berasa boleh, dibenarkan gitu ya. Sholat sunnah di Indonesia yang katanya mengaku sanad keilmuannya tembus kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ketika sholat sunnah tarawih sedemikian sontoloyo, kebut-kebutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dan ini bukan cuma satu-satunya teman-teman, banyak di Indonesia seperti ini dan punya alasan. Alasannya apa? Ini sudah tradisi, ini sudah ada pada zaman kiai-kiai kita dulu, sesepuh-sepuh kita. Iya, jadi mereka beragama bukan mengikuti dalil, tapi mengikuti tradisi. Tradisinya apa? Karena banyak pekerja di situ, susah katanya di dalam mengatur waktu, hingga apa? Harus buru-buru, cepet-cepetan di dalam sholat. Ya Allah,
Tidak tumaknina. Bukan tidak boleh baca cepat, cuman jangan ngebut. Baca cepat boleh, tapi jangan terburu-buru sedemikian rupa. Beda teman-teman, orang yang membaca Al-Quran dengan cara cepat dan terburu-buru itu beda. Kalau Habib Umar seperti ini. ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم ليس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Kira-kira itu cepat atau buru-buru? Bacaan cepat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, ini cepat tapi tidak terburu-buru. Beda halnya dengan Habib-Habib tadi teman-teman. Masjid apa namanya ini ya? Nih ada footage yang lain, ada gambar yang lain teman-teman. Perhatikan dari belakang ini ya. Tuh perhatikan, ini gambarnya beda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan dari samping, ini dari belakang. Pas kita lihat gambarnya, gambar siapa itu di depan? Siapa ini? Ini siapa? Oke, kita lihat nih gambar siapa ini ya. Gak tahu saya. Habib pokoknya ini. Habib apa? Apakah wajib naruh gambar di situ? Lalu bagaimana dengan hukumnya? Coba kita sekarang simak seperti apa hukum naruh gambar-gambar orang bernyawa di dalam masjid, apalagi di arah kiblat. Kita simak. Jika di dalam masjid ada gambar Ka'bah tapi ada jamaahnya, apakah boleh sholat di situ? Jawabannya boleh. Oh boleh. Karena gambar jamaahnya itu mirip kepala, bentuknya kepala sama badan, tapi nggak ada mukanya. Cuma membuat gambar-gambar seperti itu di dalam masjid termasuk bid'ah. Karena masjid sebenarnya tidak boleh dihias-hiasi dengan gambar seperti itu. Oke, nggak boleh ya teman-teman. Terus bagaimana kalau ada foto? Apa hukumnya kita sholat di masjid yang dipajang gambar-gambar ulama ustadz-ustadz mereka? Sebaiknya dihindari. Ya. Kalau kita ada masjid lain, sebaiknya jauhi. Karena ini termasuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi SAW tentang sebuah gereja, namanya Gereja Maria, yang mereka lihat di negeri Habasyah. Di dalamnya ada kuburan dan di dalamnya ada gambar-gambar. Maka Nabi SAW bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih, banau ala qabrihim masjida, thumma sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah." Kata Nabi SAW, mereka itu kalau mati orang saleh atau hamba yang saleh, mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah. Kemudian mereka buatkan gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi hati-hati. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi hukumnya lebih baik dihindari, karena itu sangat mengganggu teman-teman. Tapi bagi mereka tidak, karena hal tersebut diyakini oleh mereka itu bisa membuat mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sangat jauh dan semakin jauh kesontoloyoannya. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan di dalam masjid ada gambar-gambar orang, kita bersujud di situ kepada Allah, tapi ada gambar orang? Aduh ya Allah. Ya, mereka mengaku orang yang paling bersanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW, mengaku yang paling sampai keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dalam prakteknya sedemikian rupa. Ya Allah, sebenarnya kita itu sayang. Di dalam mengingatkan perkara seperti ini, orang-orang yang dituduh-tuduh Wahabi itu sayang kepada mereka. Cuman mereka menyangkanya orang-orang yang menasihati itu benci, mengajak mereka untuk beragama dengan sewajarnya saja, tidak perlu gulu. Siapa sih yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Semua orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita harus lebih mengikuti nasihatnya Nabi. Orang-orang yang kalian tuduh Salafi Wahabi, mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak gulu, mereka tidak berlebihan akan cintanya. Tapi kepada Allah beda cerita teman-teman. Mereka memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi di akhir zaman itu seperti ini ya, banyak orang-orang yang mengaku bersanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi pada sejatinya menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW. Silahkan kalian pikir.